Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara yang jemaat Tuhan yang terkasih pada hari ini, yang tentunya masih bersedia untuk beribadah bersama-sama sekalipun Bapak Ibu Saudara mengambil bagian beribadah di rumah pada hari ini. Nah, kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman dan pengertian daripada firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan dan kami saksikan di dalam kehidupan kami betapa besarnya, betapa ajaibnya Tuhan yang memberkati kami lewat firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu kami sedia hati, sedia pikiran kami, dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami sehingga kami memahami maksud Tuhan dan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan pribadi hambamu dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan pada hari ini firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka pada hari ini di Mazmur pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa pada malam hari, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang bagian firman Tuhan, tentram di tengah badai. Tentram di tengah badai, itulah yang saya beri judul dari bagian yang sudah kita baca pada hari ini. Nah, kalau kehidupan kita, saudaraku, pasti pernah mengalami yang namanya susah tidur. Atau pernah kita mengalami, Bapak Ibu Saudaraku, sulit untuk menikmati yang namanya tidur. Padahal tidur itu sebenarnya harus dinikmati supaya kita sendiri merasakan bagaimana berkat daripada hasil tidur kita itu, tubuh menjadi segar, menjadi kuat kembali, tubuh menjadi dipulihkan kembali di saat kita bersama-sama menikmati tidur yang betul-betul dapat kita nikmati. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika susah tidur itu dinikmati, susah tidur itu dirasakan oleh orang, maka tentunya itu akan berefek juga bagi jasmaninya secara fisik. Nah, pada suatu kali saya pernah merasakan bagaimana saudaraku yang namanya susah tidur ketika saya mengalami penyakit malaria tropika. Nah, kepala terasa sakit sekali. Mata walaupun dipejamkan, tetapi pikiran ini terbawa terus, tidak bisa tidur. Dan pada saat tidur saudaraku, atau pada saat malam itu ditempuh sepanjang malam, tidak terasa sepanjang malam itu, saudara, kita rupanya hanya bisa memejamkan mata tetapi tidak tidur rupanya. Bangun pagi-paginya, saudara, kita sudah merasakan bahwa linglung, ingin jatuh, rasanya ingin melayang, badan rasanya ingin melayang karena tidak tidur semalaman. Dan itu bukan hanya satu malam, 2 malam terjadi, saudara. Hampir 1 minggu saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena memang sedang diserang oleh penyakit malaria pada waktu itu.
Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena berkat kasih setia Tuhan, oleh karena juga Tuhan campur tangan sehingga akhirnya disembuhkan dan kembali saya dapat menikmati tidur saya. Ketika saya mengalami pemulihan dan kesembuhan, tentunya melalui proses yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan menciptakan seseorang itu bisa tidur. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Atau Tuhan bisa membuat pada waktu itu Adam tidur dengan nyenyak, itu karena anugerah daripada Tuhan luar biasa kepada diri Adam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidur itu memang mahal harganya. Dan itu hanya bisa kita nikmati karena berkat dan anugerah Tuhan. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang dapat membuat kita susah tidur, saudara. Kalau tadi saya bisa menyaksikan itu karena penyakit saya susah tidur. Tapi mungkin saja saudaraku, kita menikmati kehidupan kita ini saudaraku dengan apa yang ada di dalam hidup kita, dan kita tidak bisa tidur oleh karena begitu banyak masalah. Oleh karena begitu banyak persoalan. Kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk bisa tidur, menikmati tidur itu dengan berguling, dengan tengkurap, dengan menepuk-nepuk bantal, saudara, dengan berusaha sedemikian rupa supaya kita bisa tidur. Tetapi sepanjang malam itu kita tidak bisa tidur karena ada banyak ketakutan, kekhawatiran yang muncul, banyak pikiran di benak, saudara, dan itu membuat kita tidak bisa tidur. Nah, dari peristiwa hidupnya Daud, kita menemukan pengalaman Daud bahwa Daud pada waktu itu berkata bahwa dia bisa membaringkan diri seperti dikatakan di ayat 9, lalu segera tidur. Tentu saudara, Daud menemukan sesuatu yang luar biasa. Mengapa dia bisa tentram sehingga dia bisa membaringkan diri lalu segera tidur dan menikmati tidur itu dengan baik? Tentu saudaraku, Daud menemukan resepnya. Nah, bukankah Daud itu sedang berhadapan dengan persoalan yang berat pada waktu dia menulis Mazmur 4 ini? Bukankah pengalaman Daud, Bapak Ibu Saudaraku, ditunjukkan kepada dia di dalam tulisan-tulisan puitisnya pada saat dia mengungkapkan di dalam Mazmur 4 ini? Nah, ungkapan Daud, Bapak Ibu Saudaraku, yang disampaikan di Mazmur 4 ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa dia sedang mengalami kesesakan batin. Dia sedang mengalami masalah yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dan pemazmur menjelaskan bahwa kemuliaan yang selama ini atau diposisikan dia sebagai seorang raja selama ini dinodai. Dengan kata lain saudara, bahwa ada reputasi yang dia sudah mulai menanjak sebagai seorang raja, tiba-tiba saja reputasi ini saudaraku ingin dihancurkan. Dia berusaha diruntuhkan sebagai seorang yang sudah menjadi raja. Tentu Bapak Ibu Saudaraku, ada orang-orang yang tidak senang dengan Daud, sehingga Daud merasakan bagaimana dia dihimpit oleh masalah itu. Dia dikejar oleh masalah itu. Dia sendiri merasakan bagaimana masalah itu menjadi sebuah persoalan yang berat, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang menyukai kejahatan. Dan kalau Daud berkata seperti diungkapkan di ayat 5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Maka tentunya Bapak Ibu Saudaraku, bisa saja kemarahan itu muncul di dalam pikiran Daud, atau muncul di dalam kehidupan Daud. Dan dia berusaha untuk membela supaya keadaannya itu bisa kembali normal atau dipulihkan. Tetapi yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudaraku, tetap saja Daud berhadapan dengan masalah dan persoalan yang tentunya menghimpit dirinya atau kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti inilah, yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, yang berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Daud tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia hanya datang kepada Tuhan. Kecuali Daud menyerahkan dirinya dan memohon Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupannya dan membuat dia dapat menikmati seperti yang dirasakan dia di ayat 9. Tentram, menikmati tidur itu dengan baik. Nah, dari sini kita akan belajar bersama-sama dengan apa yang Daud alami ini, dan situasi inilah yang membuat kita juga Bapak Ibu Saudaraku tentu menemukan resepnya juga. Supaya ketika kita memang ada di dalam sekarang ini situasinya berat, persoalan yang berat, tekanan yang berat, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu Saudaraku,
kita mau menemukan jawabannya seperti yang Daud terlebih dahulu temukan jawabannya. Mari kita lihat di ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang pertama kita menemukan bahwa Daud menyerahkan pergumulannya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara, yang membuat Daud bisa berkata dengan tentram, aku membaringkan diri lalu segera tidur, karena Daud menyerahkan sepenuhnya pergumulannya kepada Tuhan. Dia tidak serahkan cuma 1, 2, 3, 4. Enggak. Tapi sepenuhnya dia serahkan kepada Tuhan. Daud meyakini bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang mampu menjawab setiap pergumulannya. Yang mampu menjawab setiap persoalan yang sedang dia hadapi. Yang sanggup untuk memberi kelegaan kepada dia di dalam kesesakan yang sedang dia rasakan. Yang sanggup memberikan kepada dia untuk jawaban-jawaban di atas doa-doa yang dia sampaikan. Dia adalah Allah yang mendengar teriakan Daud, yang mendengar seruan Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Ini sebuah keyakinan Daud, bahwa Daud yakin sepenuhnya ketika dia berseru kepada Allah, Allah mendengarkan dia. Dan bagi Daud bisa tentram di tengah-tengah badai, itu bukan karena kekuatan, kesanggupan yang dia lakukan dengan sendirinya, tapi karena dia mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan di dalam kehidupannya secara total. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah tentram itu bisa memiliki pengertian aman, bisa juga memiliki pengertian damai, bisa juga memiliki pengertian tidak ada kekacauan, atau tenang. Nah, ketentraman sesungguhnya bukanlah suatu keadaan, melainkan suasana hati yang timbul sebagai dampak dari reaksi seseorang dalam menyikapi setiap keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Jadi, itu merupakan suasana hati. Ketentraman itu menunjuk kepada suasana hati yang timbul sebagai dampak reaksi seseorang dalam menyikapi setiap keadaan atau dalam menyikapi situasi tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sadar betul ada orang-orang yang berusaha untuk melengsarkan dia. Ada orang yang berusaha untuk berbuat jahat kepada dia. Ada orang yang berusaha atau menginginkan dia untuk jatuh di dalam kerajaannya. Seperti diungkapkan di ayat yang ketiga. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Nah, ini membuktikan kepada kita betapa orang-orang itu tidak senang dengan Daud. Tetapi suasana hati Daud berbeda. Suasana hati Daud, dia justru tidak terbawa kepada situasi itu, saudara. Dia justru berusaha mengendalikan situasi itu di dalam pimpinan Tuhan. Dia justru, saudaraku, berseru kepada Tuhan. Dia membawa itu kepada Tuhan. Suasana hatinya, saudaraku, dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada dia jawaban. Dengan menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan ketentraman itu di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, kita di dalam kehidupan kita ini tidak ada jalan lain bagi kita untuk kita bisa menyelesaikan pergumulan kita, persoalan kita. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Kita hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa tidur memang, kalau kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, kalau sepanjang malam itu kita tidak bisa nikmati dalam waktu tidur 6 jam atau 8 jam, saudaraku, seperti anjuran kesehatan, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya bisa berkata kepada Tuhan di dalam pergumulan kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Saya pernah punya pengalaman, saudaraku, tidak bisa tidur lalu saya berkata kepada Tuhan, saya capek Tuhan, saya lelah Tuhan, saya mau tidur. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Beberapa menit kemudian, saudara, saya terlelap sampai pagi. Betul-betul tidak bangun. Tuhan buat saya tidur dengan nyenyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus satu-satunya teman sejati di dalam kehidupan kita. Dia adalah sobat sejati, seperti lagu pujian kita.
Yesus adalah sobat kita. Dan ketika kita menyerahkan semuanya kepada Dia, kita berseru kepada Dia, kita yakin bahwa Dia adalah sumber jawaban di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kelegaan di dalam hati kita yang sedang kacau balau. Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjalani pergumulan itu dengan baik. Dan Dia juga akan membuat kita bisa tidur dengan nyenyak. Ketika kita menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Nah, saudara-saudara, tentu Tuhan akan menolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat 4, maka apa yang menjadi resep bagi Daud sehingga Daud merasa bisa tentram, lalu membaringkan diri dan segera tidur? Yang kedua, saudaraku, Daud meyakini bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, bahwa Daud meyakini pilihan Tuhan terhadap dirinya. Nah, untuk menjadi seorang yang dipilih Tuhan seperti Daud, dia melewati proses pembentukannya yang luar biasa. Dia belajar setia, dia belajar taat, dia belajar rendah hati dengan tugas yang diberikan kepada dia. Walaupun dia hanya seorang gembala domba, walaupun pada waktu itu dia menjadi seorang pelayan Saul ketika dia berada di istana raja, hanya membunyikan kecapi saja. Ketika Saul kerasukan roh jahat, dia dipanggil, kemudian dia membunyikan kecapi, lalu roh jahat itu pergi. Nah, saudara-saudara, keberanian Daud itu justru juga terbentuk daripada pengalaman hidupnya. Ketika dia berhadapan dengan singa beruang, dan dia berkata bahwa tangan Tuhan yang melepaskan dia, bahkan sampai kepada orang Filistin yang bernama Goliat itu sendiri diserahkan kepada Daud. Di dalam diri Daud punya keberanian itu karena Tuhan yang memilih dia. Karena Daud yakin bahwa Tuhan yang memilih dia. Lalu dia berkata begini, Tuhan telah memilih baginya seorang hamba yang dikasihinya. Jadi tidak ada keraguan-raguan bagi Daud, sekalipun orang berusaha untuk menghancurkan kerajaannya, sekalipun orang berusaha untuk melengsarkan dia pada waktu itu, tapi Daud yakin bahwa ketika Tuhan memilihnya, maka Daud yakin sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang menetapkan dia menjadi raja. Sekalipun perawakan Daud bukanlah seorang perawakan seperti binaragawan, atau seorang yang punya kemampuan perang intelektual yang luar biasa untuk menguasai peperangan. Bahkan tipikal Daud bukan seperti seorang raja. Tetapi ketika Tuhan melihat hati Daud, maka disitulah Tuhan berkata bahwa inilah dia, urapilah dia. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan menilai seorang secara khusus dengan mata Tuhan. Tuhan menilai dan memilih seseorang untuk menjalankan tugasnya karena Tuhan tahu kemampuan dan kapasitas orang itu. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Pilihan Tuhan selalu tepat di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sulit untuk tidur oleh karena banyaknya persoalan yang sedang kita hadapi. Selain daripada kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, kita juga harus meyakini bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita yakin bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita yakin juga mata Tuhan sedang memandang kepada kita, saudara. Kita harus yakin sepenuhnya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita ini spesial di mata Tuhan. Khusus di mata Tuhan. Jadi kita lebih unik daripada setiap persoalan yang dihadapi. Bukan persoalan yang unik, tapi kita lebih unik daripada persoalan itu. Oleh karena itu, persoalan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku, tetap akan Tuhan dalam waktunya, dalam kehendaknya, Tuhan atasi. Tuhan hanya mau melihat keberadaan kita sekarang. Bagaimana kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk tetap mengandalkan Dia dan terus berharap kepada Dia. Kita justru bersyukur karena kita ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita ini adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Dan perhatian Tuhan ini justru kita lihat sama seperti Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini, berkorban
bagi manusia hanya untuk mati bagi manusia. Dan tujuan Allah itu sungguh jelas, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang binasa. Dan Dia pilih anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, sehingga kita diberikan keselamatan. Mungkin kita merasa bahwa beban persoalan kita begitu berat sedang kita hadapi sekarang. Tapi mari kita keluar sejenak dari lingkaran persoalan itu. Kita lihat kepada lingkaran persoalan orang lain. Ketika kita melihat kepada lingkaran persoalan orang lain, justru kita temukan bahwa lingkaran persoalan orang lain lebih berat daripada lingkaran persoalan yang sedang kita pikul, yang sedang kita bawa. Nah, ketika kita melihat lingkaran persoalan orang lain, saudaraku, lebih berat daripada kita, maka disitulah kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam hidup ini Tuhan menempatkan kita pada posisinya masing-masing. Tuhan tahu kapasitas kemampuan kita. Inilah yang dikatakan bahwa tidak melebihi kemampuanmu, tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan telah memilih itu bagi kita. Kalau lingkaran persoalan orang yang lebih berat, maka dia dapat memikulnya, saudara. Memikulnya, dan dia sendiri dapat menanggungnya. Karena Tuhan tahu lingkaran persoalannya berbeda dengan lingkaran persoalan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita dipilih oleh Tuhan karena kita memiliki kelebihan, maka sesungguhnya itu bukanlah sebuah ukuran. Tapi justru, saudaraku, kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kelebihan kita, tapi oleh karena kekurangan kita, oleh karena ketidaksanggupan kita, oleh karena ketidakmampuan kita, oleh karena kelemahan kita, maka kita dipilih oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang akan lebih besar, lebih dahsyat bekerja di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, di ayat 7-9 kita melihat bahwa Daud merasa aman di dalam Tuhan. Daud merasa aman di dalam Tuhan. Ini rahasia yang ketiga atau resep yang ketiga. Nah, tidak hanya pemazmur, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengalami penderitaan daripada ketidakadilan ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat keluar, ternyata ada orang-orang juga yang mengeluh. Ada orang-orang juga yang merasakan keluhan, di mana penderitaan itu juga mereka alami. Dan bahkan mungkin saja, saudaraku, senasib dengan dirinya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini diungkapkan ketika mereka bertanya begini, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Mereka tidak menemukan jawabannya. Tetapi pemazmur Daud sendiri menemukan jawabannya. Dan jawaban itu dia temukan hanya di dalam Tuhan. Dia yakin sepenuhnya jawaban itu hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah sumber jawaban itu. Apa yang dia katakan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia menjawab siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita, maka dia berkata, biarlah cahaya wajah. Biarlah cahaya Tuhan yang menyinari hati mereka. Biarlah cahaya Tuhan yang menerangi hati mereka, sehingga mereka bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang memperlihatkan yang baik kepada mereka. Dan yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat bagaimana ungkapan Daud. Dia berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan sukacita. Yang tadinya tidak bisa tentram oleh karena apa yang menjadi persoalan di dalam dunia ini, tidak bisa melihat hal yang baik. Justru Daud berkata bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang dikatakan, Engkaulah Tuhan yang memberikan sukacita kepadaku. Engkaulah Tuhan memberikan sukacita kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, Daud menemukan jawaban itu, yaitu ketika dia berkata, hanya Tuhan yang dapat memberikan ketentraman dengan rasa aman dan nyaman. Nah, ini diungkapkan, dia berkata bahwa sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi ketika ini ditemukan jawaban, maka Bapak Ibu Saudaraku,
kita kembali diingatkan bahwa kita tidak akan pernah merasa aman dan nyaman tinggal di dalam dunia ini sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah, Bapak Ibu Saudaraku, merasa bahwa tinggal di dalam dunia ini 100% aman, 100% nyaman. Tidak akan pernah. Tetapi kita akan menikmati rasa aman dan rasa nyaman itu ketika kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menemukan jawaban itu di dalam Tuhan. Saudara mau cari kemana di dalam dunia ini? Saudara mau terawangi kemana? Pergi kemana di dalam dunia ini? Tidak akan pernah, saudara. Kita akan temukan rasa aman dan nyaman. Tapi justru, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendapatkan semuanya ini hanya di dalam Tuhan. Dialah yang akan memelihara, dialah yang akan menyertai kita, dialah yang akan menolong kehidupan kita, sehingga kita akan menemukan ketentraman. Kita akan pulas tidur dengan nyaman, dengan aman, tanpa beban, tanpa rasa takut, saudara, tanpa was-was, karena kita membawanya kepada Tuhan. Dan satu-satunya sumber jawaban itu hanya di dalam Tuhan. Dialah yang akan memberikan kepada kita hati yang tentunya bisa menikmati ketentraman itu. Dialah yang akan memberikan sukacita di dalam diri kita. Dan rasa aman itu kita nikmati. Nah, Amsal pasal 14 ayat 26 berkata begini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan goncangan pada saat ini, saudara, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita ataupun di dunia ini, saudara, tidak ada satupun yang pernah menenteramkan diri kita. Bahkan sudah menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa dengan berseru kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Putranya yang tunggal yang menyelamatkan kehidupan kita sekalian, maka saudaraku, dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita menjadi orang-orang yang dipilih olehnya, maka kita sendiri sebagai orang yang dikasihi olehnya merasakan rasa yang seperti Daud rasakan. Dengan tenteram aku membaringkan diri dan segera tidur. Badai itu boleh terjadi, tetapi kita tentram bersama dengan Tuhan. Badai itu bisa apapun melanda kehidupan kita, tetapi kita tetap tentram di tengah badai karena kita ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kuatkan terus iman kita dan pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dalam situasi apapun yang melanda kehidupan kita sekalian. Amin.